keluar itu gara-gara lucu teman-teman, gara-gara lihat jemputan teman-teman. Jadi dulu teman-teman, nah, sebelum memulai hiburan atau memulai pembicaraan ini, simak dulu Yusen cari kerja teman-teman. Ini teman-teman, kita habis nyari kerjaan ya teman-teman. Tadi deal sahnya sama Pak Komisaris. Ini kakak saya sendiri ya teman-teman. Nah, nanti kenalin tuh. Tadi udah deal, harga udah oke, kita mau pulang teman-teman. Nanti besok tinggal ngambil material, udah deal. Ini teman-teman, kita masih nunggu dijemput ya teman-teman. Ini nggak pernah keluar kandang teman-teman, sekali keluar nih nyari kerjaan aja teman-teman. Bisa dibawa di keluar buat nyari kerja, jadi biar karyawannya bertambah ya teman-teman. Ikuti terus channel Yusen GNS. Ini tinggal nunggu dijemput teman-teman, tadi meeting lama banget. Sekarang ini maju muter balik udah ada deal, jadi belum bisa bikin konten yang aneh-aneh ya teman-teman, masih fokus nyari kerja dulu. Ini udah tinggal pulang ke plan 1 dulu, baru ke plan 2 teman-teman, baru besoknya bisa bikin konten. Masih sibuk teman-teman. Ini sebenarnya ngoyat ini mau keluar kandang teman-teman. Kalau udah keluar sebenarnya enak. Ini tinggal nunggu dijemput dulu. Oh ya teman-teman, terima kasih udah subscribe ya teman-teman. Lah kayak punya dikeh. Yo, ada jemput teman-teman. Ini sambut di rumah ya teman-teman. muteran balik kok muteran Teman, ini udah nyampe rumah teman-teman. Ini tinggal pulang. Ini udah di plan 1 ya teman-teman. Jadi tinggal balik aja teman-teman. Jadi alhamdulillah udah berhasil ya teman-teman. Tinggal besok ambil material terus jalan teman-teman. Iya teman-teman. Oke teman-teman, ikuti channel Yusen ya teman-teman. Jadi tadi pembahasan masalah harga teman-teman. Jadi teman-teman, itu tadi perjalanan kita teman-teman dari plan 2 ke plan 1 dulu, lalu ke perusahaan ya teman-teman. Jadi kemarin itu si perusahaan itu udah datang ke Persada teman-teman, datang ke kita teman-teman. Jadi sudah mengecek mesin, sudah mengecek tempat, kapasitas, loading, sudah dicek sama perusahaan itu ya teman-teman. Dan ngobrol-ngobrol tentang loading, tentang pembahasan prosesnya, tentang penanganannya DND-nya, berikut materialnya, penanganan materialnya, itu sudah dibahas pertemuan yang pertama teman-teman. Setelah itu kita tadi dipanggil teman-teman untuk datang ke perusahaannya untuk membahas meeting ke yang lebih lanjut teman-teman, untuk pembahasan tentang harga. Jadi sebenarnya kita itu tadi sudah sebelum berangkat itu sama kakak saya sudah meeting teman-teman. Jadi sudah buat keputusan dulu di rumah itu teman-teman, bahwasanya kita nggak ambil dikarenakan perhitungan kami kurang masuk dengan tentang harga segitu teman-teman. Jadi berangkat begitu nyampe perusahaannya, kita ngobrol dengan pihak perusahaan, kita jadi ini teman-teman, karena kita sudah kenal sama
perusahaan itu. Dia sudah tahu kapasitas kita, kualitas kita, dia sudah tahu teman-teman. Bahwasanya kita memang kapasitas sama kualitas itu bagus ya teman-teman. Ternyata kita berubah pikiran teman-teman. Sayanya berubah pikiran teman-teman. Jadi sayanya masih kadang udah ambil. Saya berharapnya gini teman-teman. Dengan saya mengambil itu, walaupun saya mungkin kita tidak untung, siapa tahu nanti ada kerjasama yang lain teman-teman. Jadi kayak semacam membangun ikatan ini dulu ya teman-teman, kerjasama dulu teman-teman. Dia tidak mau teman-teman, sama yang lain tuh maunya kita yang ngerjain teman-teman. Jadi karena kita sudah pernah mengerjakan itu teman-teman. Dan dia minta berapapun, kapanpun, jam berapapun, kita siap teman-teman. Itulah rekod mungkin kelebihan dari kita ya teman-teman. Memang kapanpun customer minta, kita utamakan jam berapapun teman-teman. Nah, sebenarnya juga dilema teman-teman. Dengan harga segitu itu kalau kita ambil, kita itu nggak kebagian teman-teman. Tapi jika tidak kita ambil, jadi kayak semacam dilema teman-teman. Karena setiap karyawan itu berbeda-beda teman kebutuhannya teman-teman. Ada yang butuh lembur, ada yang tidak lembur cukup teman-teman. Intinya kita hanya menyediakan ini waktu nggak terbatas ini, siapa yang lembur silakan. Tapi kalau ini wajib lembur teman-teman. Kalau nggak digituin biasanya karyawan juga orang ini ya teman-teman, lembur tapi nggak ini. Kalau membatasi jam kerja nggak lembur itu seperti berat teman-teman. Jadi beban ini teman-teman. Kalau kita ada nih posisinya kerjaan tapi membatasi karyawan untuk lembur gitu, karyawan kayak lembur dibatasi, itu beban teman-teman. Karena saya pernah ngalamin teman-teman, saya pernah ngalamin di perusahaan, kerja di perusahaan itu membatasi lembur teman-teman. Padahal kebutuhan saya banyak teman-teman, saya pengen lembur ini gitu, cuman perusahaan ini membatasi karyawan nggak lembur. Makanya sekarang saya teringat dulu gitu teman. Jadi saya nggak mau membatasi lembur karyawan. Juga makin kesana kan gaji makin naik teman-teman. Jadi kita harus menyesuaikan ya teman-teman. Jadi pengusaha itu enggak, orang bikin usaha itu enggak semudah ini ya teman-teman. Kadang nggak kebagian teman-teman. Jadi kadang hanya bagian dikit, kadang buntung, itu udah biasa teman-teman. Kalau saya dulu jadi karyawan kerja di perusahaan orang itu, mau saya datang senyum, mau saya datang merengut atau lagi ketus, saya dibayar teman-teman. Mungkin kalau teman-teman sudah ngalamin gitu ya, usaha, kalau usaha beda ya teman-teman. Jadi nggak gerak ya nggak dapat. Ada teman-teman, saya tahu betul ya teman-teman, jadi karyawan. Jadi ya saya udah kerja di mana aja teman-teman, udah di mana-mana teman-teman. Jadi udah hampir 13 tahun di perusahaan teman-teman. Cuman ya saya putuskan pensiun dini ya teman-teman. Jadi udah kayak jualan seragam nih teman-teman. Ya saya udah di PT A, B, C, D, sampai Z teman-teman, di MM 2100 teman-teman, Bekasi ya teman-teman. Itu saya Yusen pertama kerja itu tahun 2004 teman-teman, dengan gaji 750.000. Jadi saya karyawan tetap pertama di sebuah perusahaan makanan teman-teman, malah teman-teman. Padahal basic Yusen itu elektronik ya teman-teman. Jadi Yusen dari SMK Jogja teman-teman, elektronik ya. Tapi di perusahaan makanan itu Yusen sebagai teknisi komunikasi sama mesin ya teman-teman. Itu saya kata pertama di situ teman-teman, masih culun itu teman, gaji berapa 750.
kerja lagi di perusahaan yang saya tergoda keluar itu gara-gara lucu teman-teman, gara-gara lihat jemputan teman-teman. Jadi kakak saya naik jemputan, perusahaan saya itu nggak ada jemputan teman-teman. Saya lihat jemputan, enak banget, kerja, berangkat kerja, pulang pergi diantar sama bis teman-teman. Jadi saya lucu teman-teman, sudah ada jabatan, sudah kata keluar gara-gara jemputan teman-teman, kan jaga teman-teman. Itu pelajaran bener teman. Setelah dapat kerjaan di situ, Yosan kena pengurangan teman-teman sekali itu teman-teman. Itu aku buat pelajaran ya teman-teman. Itu saya padahal sampai puasa teman-teman, mau tes di situ itu puasa 3 hari teman-teman biar diterima di perusahaan itu teman-teman, di perusahaan kakak saya teman-teman. Kena pengurangan teman-teman. Setelah itu kakak saya ngasih tahu gini teman-teman, kamu cari kerja yang orang lain tidak bisa gantiin kamu kalau kamu lagi sakit atau apa gitu. Akhirnya saya masuk di utility sama elektronik itu teman-teman, di repair ya. Jadi nggak ada yang gantiin teman-teman. Kalau ini susah nyari penggantinya teman-teman. Jadi basic usen sebenarnya elektronik ya teman-teman, karena elektronik udah kuat teman-teman, udah hampir bosan ya teman-teman. Bukannya ini ya teman-teman, elektronik dari apapun udah nyampe ini teman-teman. Jadi terus dapat kerjaan sampingan di sebuah BUMN teman-teman, masih kerja di perusahaan tapi dapat kerjaan sampingan teman-teman. Sampingannya menggiurkan teman-teman, jadi kayak di perusahaan ini setengah hati jadinya saya teman-teman. Akhirnya saya mutusin untuk pensiun dini teman-teman. Planning saya segini teman-teman, buku untuk buat keluar itu teman-teman. Jadi keluar dari perusahaan usaha gitu teman-teman. Begitu saya keluar teman-teman, ternyata baru saya ketemu jawabannya teman-teman. Jadi saya di perusahaan ini ibaratnya itu saya ada di sangkar teman-teman, burung yang di sangkar itu teman-teman. Saya makan dikasih, minum dikasih. Jadi gini teman-teman, maaf nih ya teman-teman, bukan ini cerita Yusen ya teman-teman. Kalau di perusahaan orang itu saya mau datang dengan senyum, mau datang dengan semangat, saya dibayar teman-teman, saya tetap dibayar. Begitu saya keluar dari PT, saya jatuh teman-teman, saya susah sesusah-susahnya teman-teman. Saya memang orang susah ya teman-teman. Jadi Yusen itu dulu besar dari orang susah teman, sekolah aja ngamen teman-teman untuk membiayai sekolah teman-teman. Jadi ngamen waktu itu saya Yusen kan sekolah di Jogja ya teman-teman. Jadi ngamen di UGM itu teman-teman, di Santikara itu ya teman-teman, di perempatan. Itu buat biaya sekolah ya teman-teman. Saya masih ingat betul Yusen itu orang susah. Nah, setelah saya keluar dari perusahaan, saya mengalami yang namanya jatuh teman-teman. Jadi saya teringat lagi teman-teman, mungkin saya di perusahaan saya terlalu, semakin besar gaji, semakin besar pengeluaran teman-teman. Jadi begitu saya keluar, baru saya tahu lagi teman-teman betapa berharganya ya teman-teman. Mau sepeser rupiah pun itu berharga teman-teman. Juga mungkin saya jadi salah, kenapa saya keluar di perusahaan itu gitu teman-teman. Jadi saya Yusen udah alami benturan ekonomi ya teman-teman. Setelah itu Yusen udah berbicara teman-teman, terus balik lagi di perusahaan lagi teman-teman. Padahal Yusen pernah janji saya tidak akan kerja di PT lagi, pernah bilang gitu teman-teman. Begitu saya kerja di PT lagi, bener teman-teman, hati-hati kalau ngomong ini ya teman-teman. Yusen mengalami ya teman-teman. Jadi Yusen kerja di PT lagi gak betah teman-teman, padahal gajinya gede teman-teman, lumayan itu teman. Jadi waktu itu 12 ya teman, 12 juta. Jadi di perusahaan dari luar ya teman-teman, hanya kuat
2 bulan teman-teman, 12,5 teman-teman. Ini keluar lagi teman-teman. Jadi, untuk yang jadi ketemunya itu kalau mau usaha itu mental ya teman-teman, sangat penting mental sama motivasi keluarga teman-teman. Jadi benar-benar harus, bagi yang punya istri atau kayak ini harus dijelasin benar-benar teman-teman kalau usaha itu, karena memang berat, waktu harus siap, belum tentu hasil teman-teman. Kalau mentalnya sudah ada, dibangun sejak dini dengan tekad, dengan ini, percayalah teman-teman, roda itu berputar teman-teman. Rezeki kalau nggak dijemput nggak akan datang teman-teman, dia harus jemput. Dosen percaya itu teman-teman. Jadi teman, apapun pekerjaanmu, apapun pekerjaan teman-teman, itu ada hikmahnya teman-teman. Ada bagus, ada kurangnya. Kalau kurang lebihnya semua pekerjaan itu ada teman-teman. Nah, yang Yusen nggak tahu itu orang usaha langsung kaya itu teman-teman. Mungkin rumusnya bagaimana? Mungkin tanya, mungkin teman-teman bisa komen nama ini di bawah ya teman-teman. Mungkin bawaan teman-teman orang kaya dulu ya teman-teman, bisa jadi ya teman-teman. Jadi kalau orang usaha sukses dari orang nggak punya atau itu mungkin hanya 1-2 teman-teman. Yusen sudah dunia masining ini sudah hampir 8 tahun teman-teman. Jadi sudah ngoyot teman-teman. Dulu Yusen dapat kerjaan baru, yang lama hilang, stres teman-teman, sampai pusing teman-teman. Oh itu nggak bisa tidur teman-teman, badannya sampai habis. Setiap dapat kerjaan baru, yang lama hilang, dapat yang baru, yang lama hilang teman-teman. Sekarang ketemu teman-teman, kerjaan baru datang, yang lama hilang, udah teman-teman. Jadi Yusen udah apa, nggak apa-apa, jalanin ngalir aja teman-teman. Jadi memang begitulah teman-teman, harus bersaing harga gitu teman-teman. Mungkin bisa komen di sini ya teman-teman, mungkin Yusen sudah ngalamin melintang di sebuah perusahaan kalau ngidul. Sekarang ini memang teman-teman, saya tahu teman-teman, Yusen belum sempurna teman-teman. Mungkin siapa tahu saya bisa menjadi anak saya nanti teman-teman. Jika saya gagal, mungkin anak saya nanti yang akan yang tidak gagal gitu teman-teman, karena saya sudah punya ilmunya gitu teman-teman. Bisa hanya begitu. Kenapa? Karena kalau kita menjadi anak hanya omongan tanpa tindakan dulu gitu teman-teman, kita bilang gini teman, ngomong doang gitu teman-teman. Jadi pentingnya orang tua mendidik anaknya dengan kedisiplinan teman-teman. Jadi dengan kedisiplinan itu juga itu akan menjadikan pemimpin yang baik teman-teman. Dari keluarga juga, jika nanti teman-teman punya usaha, itu penting memimpin dan memanage itu. Karena pemimpin itu mencerminkan dia anak buahnya teman-teman. Jadi kalau pimpinannya, maaf ya teman-teman, dia belum punya kualitas kerja nih, anak buahnya juga masih akan ini teman-teman. Jadi kita harus tanamkan dari diri. Sekarang kita ikut orang, suatu saat kita akan punya orang gitu teman-teman. Karena Yusen dulu begitu teman-teman. Ini edisi khusus teman-teman. Udah, mungkin jika nanti ada teman-teman ada yang tanyakan, bisa di komen nanti buat video ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap ikuti channel Yusen teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Dadah.